Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edward dengan NIM H0512010055 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Regresi Zero Inflated Negative Binomial dengan estimasi Markov Chain Monte Carlo pada delta jumlah kasus kematian akibat demam berdarah denggi di Pulau Kalimantan. Dengan pembimbing utama saya, yaitu Bapak Andi Kresnajaya, SSI, MSI. Pokok pembahasan pada penelitian kali ini sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi merupakan bentuk analisis yang sering digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Secara umum, analisis regresi yang sering digunakan adalah regresi linear klasik dengan variabel responnya berupa data kontinu yang mengikuti distribusi normal. Namun, beberapa kasus sering dijumpai variabel respon berupa data diskrit dan tidak berdistribusi normal, sehingga regresi linear klasik kurang tepat dalam memodelkan data tersebut. Dalam situasi seperti ini, Generalized Linear Model atau GLM dapat digunakan. GLM merupakan perluasan dari model regresi linear klasik, di mana variabel responnya dapat berdistribusi selain normal, tetapi termasuk dalam keluarga eksponensial. GLM memiliki 3 komponen, yaitu komponen acak, komponen sistematis, dan fungsi penghubung. Salah satu distribusi dalam keluarga eksponensial adalah distribusi Poisson, yang merupakan distribusi yang menggambarkan peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, yang bergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Pendekatan dengan model regresi Poisson merupakan model regresi non-linear yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel respon diskrit dan berdistribusi Poisson dengan variabel prediktor. Sedangkan jika sepasang variabel respon berdistribusi Poisson yang saling berkorelasi dapat dimodelkan dengan bivariate Poisson. Dalam regresi Poisson, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah equidispersi, yaitu nilai rataan dan variansi dari variabel respon tersebut bernilai sama. Namun, dalam analisis data sering dijumpai data diskrit memperlihatkan variansi yang lebih besar dari rataannya, overdispersi, atau variansi lebih kecil dari rataannya atau underdispersi. Kasus overdispersi lebih sering terjadi karena adanya keberagaman dalam variabel respon, serta adanya korelasi positif antara variabel respon yang terjadi pada analisis multivariat. Penyebab lain overdispersi yaitu banyaknya pengamatan bernilai 0, sumber keberagaman antar individu tidak teramati, terdapat pengamatan yang hilang, adanya pencilan, atau kesalahan spesifikasi fungsi penghubung. Overdispersi dapat menyebabkan simpangan baku estimate parameter underestimate dan uji signifikansi parameter overestimate sehingga kesimpulan yang diperoleh tidaklah valid. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti telah mengusulkan beberapa model dari perpaduan antara distribusi Poisson dengan distribusi kontinu yang disebut dengan distribusi mixed Poisson. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan data diskrit berisi Poisson yang memiliki varians yang sangat besar. Salah satu yang termasuk distribusi mixed Poisson adalah distribusi negatif binomial yang merupakan campuran distribusi Poisson dengan distribusi gamma. Regresi negatif binomial memiliki karakteristik yang sama dengan regresi Poisson, hanya saja lebih fleksibel dibandingkan dengan regresi Poisson, karena model ini memiliki parameter dispersi. Pada tahun 2020, Kinava dan kawan-kawan telah melakukan penelitian dengan membandingkan model Poisson dengan negatif binomial pada data kecelakaan lalu lintas di Nigeria. Selain itu, pada tahun selanjutnya, Ulfa dan kawan-kawan telah melakukan penelitian yang sama pada data jumlah kasus baru kusta di Pulau Jawa. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa model negatif binomial lebih baik dibandingkan dengan model Poisson dalam mengatasi kasus overdispersi. Beberapa kasus dijumpai variabel respon mengandung banyak nilai 0 atau excess zeros yang dapat menyebabkan overdispersi. Data dengan kasus excess zeros dapat dimodelkan dengan regresi Zero Inflated Poisson atau ZIP yang merupakan model campuran untuk data diskrit dengan banyak peristiwa bernilai 0. Pada tahun 2021, Hashim dan kawan-kawan
Melakukan penelitian pada data rainfall horse dihila dengan hasil bahwa model regresi zip lebih baik dibandingkan dengan model Poisson dalam memodelkan data diskrit yang mengandung excess zeros, namun tidak dapat mengatasi masalah overdispersi. Oleh karena itu, untuk memodelkan data diskrit teroverdispersi yang mengandung excess zeros, digunakan model Zero Inflated Negative Binomial Regression atau ZINBR. Secara umum, estimasi parameter model ZINBR menggunakan metode Maximum Likelihood Estimator atau MLE. Namun, alternatif lain untuk menduga parameter model ZINBR adalah menggunakan metode Bayesian. Pada tahun 2014, Fikri dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa metode Bayesian lebih konsisten dibandingkan dengan metode MLE dalam mengestimasi parameter pada regresi Poisson. Metode Bayesian memperhitungkan distribusi awal yang disebut distribusi prior, kemudian dikombinasikan dengan informasi data untuk mengestimasi parameter. Selanjutnya, metode Bayesian menentukan distribusi posterior dari parameter, tapi tidak dapat diselesaikan secara analitik dalam bentuk implisit. Oleh karena itu, diperlukan teknik simulasi untuk menyelesaikan estimasi parameter, salah satunya dengan memanfaatkan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC dengan algoritma game submlink. Salah satu data yang diasumsikan berdistribusi Poisson adalah data dengan jumlah kematian akibat demam berdarah, dengue atau DBD. Sehubungan dengan tujuan ketiga dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, dengan salah satu indikatornya adalah mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular termasuk DBD. Maka pemerintah seperti di Pulau Kalimantan diharapkan dapat mengupayakan percepatan pencapaian target tersebut. Hal ini perlu pengamatan melalui analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kematian akibat DBD. Data jumlah kematian akibat DBD sendiri di Pulau Kalimantan tahun 2021 mengalami excess zeros. Untuk memodalkan data tersebut menggunakan ZINBR dengan menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi. Baik, selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penelitian adalah semua kabupaten atau kota di Pulau Kalimantan. Yang kedua, metode estimasi parameter metode Zero Inflated Negative Binomial Regression diselesaikan menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo dengan algoritma Gibbs sampling. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Pada tujuan penelitian ada sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh estimasi parameter model Zero Inflated Negative Binomial Regression. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus demam berdarah tinggi di Pulau Kalimantan menggunakan model Zero Inflated Negative Binomial Regression. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memperluas pemahaman teoritis dan praktis terkait model regresi Zero Inflated Negative Binomial, terutama dalam estimasi parameter. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun instansi pemerintahan terutama di Pulau Kalimantan dalam mengevaluasi upaya penurunan jumlah kasus demam berdarah tinggi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada GLM, kedua regression Poisson, ketiga overdispersi, keempat regresi negatif binomial, yang kelima excess zeros. Selanjutnya yang keenam regresi ZIP, yang ketujuh regresi ZINB, yang kedelapan Markov Chain Monte Carlo, yang kesembilan algoritma Gibbs sampling, yang ke-10 pemeriksaan konvergensi, yang ke-11 uji signifikansi, yang ke-12 model terbaik, yang ke-13 multikolinearitas, dan yang ke-14 DBD. Adapun metode penelitian pada kali ini yaitu sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Dinas Kesehatan dan publikasi Pusat Badan Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah pada tahun 2021. Jumlah unit data sebesar 56 wilayah yang terdiri dari 47 unit kabupaten dan 9 kota di Pulau Kalimantan. Adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu jumlah kematian akibat DBD di sini sebagai variabel respon. Adapun variabel prediktornya ada 6, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak, jumlah fasilitas kesehatan,
persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan penerimaan bantuan iuran, persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan, dan terakhir persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan. Adapun diagram alir ada sebagai berikut. Selanjutnya daftar pustaka adalah sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.